Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran sedang, panjang 102 cm, lebar 63 cm, dan tinggi 70 cm. Dengan desain seperti mobil UTV Can Am Maverick, PMB Toys M9388 Mighty 1000S. Di pasaran, mobil aki ini dijual mulai dari 1 jutaan sampai 2 jutaan. Ada 4 pilihan warna, merah, oranye, putih, dan kuning. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan plastik. Lampu LED ada di headlamp dan stop lamp. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai satu buah aki 12 volt 4,5 ampere-hour dengan beban maksimum 25 kg sesuai dengan buku petunjuknya. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara menghubungkannya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol frekuensi pada tengah remote dan LED pada remote akan berkedip. Lalu nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berhenti berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, tombol ayun, power snelling, indikator baterai aki dalam bar, tombol pengaturan musik, dan soket USB. Soket charger terletak di bagian bawah jok. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 12 volt 1000 mAh. Dengan durasi pengecasan 6 jam sesuai dengan buku petunjuknya. Di setir terdapat 2 tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Kedua pintu pada mobil aki ini bisa dibuka seperti ini. Kalau kemarin kita sempat bahas PMB M9288, kali ini kita bahas adiknya di seri M9388. Kenapa gue bilang ini adiknya? Yang pertama karena desainnya yang mirip. Kedua, karena ukurannya yang lebih kecil. Tapi walaupun M9388 ini lebih kecil, penggunaan akinya sama, yaitu di 12 volt. Mengusung desain UTV jelas meninggalkan kesan gagah. Penggunaan warna lampu yang tidak terlalu ramai membuat mobil aki ini terasa lebih mahal. Kalau diperhatikan, tidak ada emblem stiker merek tertentu di mobil aki ini. Jadi, kita bisa tahu kalau mobil aki ini tidak berlisensi. Sekarang kita bahas dari segi kenyamanannya. Ban yang full plastik, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, adanya fitur anti kejut, dan shock breaker di keempat rodanya, di mana di keempat rodanya terasa empuknya pas dan dalam. Sebenarnya penggunaan shock breaker sudah sangat mumpuni untuk diajak bermain di permukaan yang tidak rata. Tapi dilihat dari penggunaan ban full plastik, gue rasa peruntukannya dimainkan di permukaan yang rata seperti lantai. Dilihat dari ruang geraknya dan posisi setir yang ada di tengah seperti ini, berarti peruntukan mobil aki ini adalah untuk dimainkan satu anak. Pada saat gue coba belokin setir secara manual, terasa gearbox setirnya nyangkut, sehingga membuat setir terasa sedikit lebih berat ketika dibelokkan secara manual. Jok pengemudi tidak bisa diatur tingkat maju mundurnya, sehingga tidak bisa menyesuaikan postur tubuh si kecil untuk menambah kenyamanan dalam berkendara. Untuk manuver dari mobil aki ini menurut gua termasuk yang kurang baik ya, karena hanya bisa belok sedikit saja baik ke kanan maupun ke kirinya. Belum adanya fitur remote control menggunakan handphone menjadi kelemahan dari mobil aki ini. Ngomongin soal pengecasan, tidak adanya casing pada aki membuat kalian harus melakukan pengecasan baterai aki di dalam mobilnya. Ya berarti kalian harus memarkir mobil aki ukuran sedang ini di dekat colokan listrik untuk melakukan pengecasan. Roll kabel akan sangat membantu dalam pengecasannya. Ada satu masalah yang terulang, yaitu di remote dan pedal gas injak terasa delay. Jadi, ketika pedal gas diinjak ataupun tombol maju pada remote ditekan, mobil tidak langsung jalan. Kira-kira sekitar 1 detik kemudian, mobil baru melaju. Kayaknya PMB memang harus berbenah untuk masalah yang satu ini. Kasus seperti ini kebanyakan gue temuin di mobil aki PMB 12 volt.
Jadi, gue akan menyarankan kalian membeli mobil aki ini kalau yang kalian cari adalah mobil aki berkapasitas 1 anak dan kalian ada area yang luas dengan permukaan lantai, mengingat manuvernya yang kurang baik. Dan yang paling penting adalah harganya yang bisa dibilang sangat ekonomis untuk mobil aki 12 volt. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.